operasi perbatasan di Nusa Tenggara Timur dengan negara tetangga kita, RDTL itu harus kita jaga. Karena apa? Perbatasan itu merupakan serambi depan bangsa Indonesia. Untuk menjaga wilayah perbatasan RI RDTL di wilayah Nusa Tenggara Timur terbagi dua sektor, sektor barat dan sektor timur. Kami dari Batalion Armet 4 Divisi 3 Kostrad Makassar mendapat tugas di sektor barat membawahi 3 wilayah kabupaten yang harus dijaga, yaitu Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Malaka. Ada 22 pos pengamanan yang harus kami jaga dan keberadaannya di ujung depan negara tetangga. Dan kami menjaga lebih kurang 150 km. Banyak medan yang berbukit, lereng terjal, dan pegunungan sehingga cukup sulit untuk dijangkau dengan kendaraan roda 4. Untuk menuju ke pos penjagaan di Manusasi ini misalnya, jarak yang hanya sekitar 4 km, kami pun harus berjibaku agar sampai ke tujuan. Wajar ketika harus meninjau ke pos-pos perbatasan, pilihannya naik kendaraan roda 2 sejenis trail. Lapor! Pos Manusasi! Aman! Selanjutnya siap diperiksa! Lanjutkan! Lanjutkan! Selamat sore! Sore! Luar biasa! Baik para anggota, Periksa patok perbatasan negara yang terletak di Gunung Bijail Sunan harus kami pastikan kondisi dan keberadaannya aman. saya akan memberikan perintah operasi. Setelah kita melaksanakan orientasi di papan BSP, kita melanjutkan kegiatan untuk melaksanakan orientasi patok. Melihat kedudukan sebenarnya, apakah dia bergeser atau tidak pada patok 80. Hadap kiri, gerak! Jaga! Untuk menuju ke patok batas negara, kami harus melalui bukit-bukit. Sementara jarak pos penjagaan dengan keberadaan patok sekitar 4.780 meter atau berada di ketinggian lebih kurang 850 meter dari permukaan laut. Berada di atas Gunung Bijail Sunan, awan kabut tebal kerap menyelimuti saat kami patroli. Namun semangat bertugas melaksanakan operasi pengamanan perbatasan RI RDTL bagi kami adalah harga mati. Satu, Cakra! Dua, Cakra! Tiga, Cakra! 8, Cakra! 9, Cakra! Lengkap. Lepas, magasin. Gerak. Kosongkan senjata.
Pasang. Magasin. Gerak. Tak terasa waktu matahari tenggelam mulai kami rasakan. Dingin dan sunyi sering menyelimuti ketika usai bertugas. Jangan lupa apa jangan lupa sholat. Saya juga sudah sholat subuh sini. Baraklah tempat beradu lelah, suka dan rindu akan menjadi pelipur lara ketika bertugas jauh dengan keluarga. Panggil dulu cepat. Ade, bagaimana kabar? Jangan nakal jangan banyak main. Ya. Sudah belajar? Oh. Ade istirahat yang cukup ya, jangan banyak main. Jaga kesehatan. Tadi, nah sekarang saya kasih soal. Soalnya 15 dikali 12. Sama dengan contoh yang saya Malam, bagi sebagian yang masih bujang, yang dapat dilakukan adalah membagikan ilmu akan menjadi pilihan. Belajar di barak rupanya disukai segelintir anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Kedekatan mereka ini dapat menginspirasi secara emosi. Tugas mulia selain menjaga wilayah perbatasan adalah ikut serta mencerdaskan anak-anak setempat. Pagi adalah waktu yang indah untuk bertatap muka dengan anak-anak di sekolah. Hanya hitungan menit, truk pembawa buku yang disulap menjadi perpustakaan keliling dikerubuti anak-anak sekolah dasar. Yo adik-adik, yang belum bisa baca sini. Sama abang tak ajarin, ayo. Ayo duduk sini, ayo. Sini. Mana yang belum bisa, ayo. Mana ini? Sini duduk. Di bawah, ayo. Duduk. Sini ya, duduk ya, ayo. Sini. Generasi muda di wilayah perbatasan memang harus lebih diajarkan tentang nasionalisme tanpa jeda, karena merekalah yang akan merawat tanah bumi pertiwinya. Dibaca? Oh, buku. Ayo ada ya, lanjut baca ya. Ya bisa kok. Pembinaan terhadap warga perbatasan khususnya tentang bagaimana mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini sering disampaikan bahwa Indonesia harga mati, NKRI ini harga mati. Jadi tokoh-tokoh kami juga sebagai tokoh kami juga masuk bersama TNI pembinaan bapak-bapak selama ini tentang perbatasan ini. Intinya sejengkal tanah pun tidak boleh direbut oleh siapapun. Ini yang diajarkan oleh bapak-bapak tentara. Tugas di perbatasan selama 9 bulan tidak hanya menjaga wilayah teritorial, akan tetapi mengajarkan ilmu pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan menjadi tugas tak terlupakan. Berbagi ilmu untuk pemberdayaan masyarakat bertanam menggunakan media paralon. Ini si Mama. Mari. Ini si ya. Mari. Mana asam kelis. Oh. Baik sakit. Ya. Tidak bisa bangun.
Udah 3 minggu. Bangun setengah mati. Tugas kemanusiaan yang tidak kami lewatkan adalah untuk selalu peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan sentuhan dokter yang kami bawa. Bekas jatuh. Selama tidak bangun 3 minggu itu sebelumnya jatuh. Pelayanan kesehatan selalu dinanti warga. Berkeliling desa, menjemput pasien yang sakit kerap kami lakukan dengan semangat dan sukacita. Obat-obatan yang kami berikan semuanya bekal selama 9 bulan bertugas di perbatasan. Macam obat, ya, noka, nokai, muy mese, yun malo, oke? Iya. Masyarakat di perbatasan yang dahulu masih bergabung dengan Timor Leste butuh pemahaman mengenai cinta tanah air. Kami sering melakukan anjang sana guna memberikan pemahaman mengenai tidak diperbolehkannya masyarakat umum menyimpan atau menggunakan senjata api. Memang wilayah perbatasan masyarakatnya masih ada yang memiliki senjata api peninggalan milisi. Ya, ini warisan dari kakek. Ya. Di situ kami memberikan motivasi, kemudian kami perintahkan staf kami, ada perwira bintal, ada perwira hukum untuk datang untuk menghindari hal-hal pelanggaran hukum yang bisa juga dilaksanakan oleh anggota kami. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut, sehingga kami harapkan semua itu terjaga, moral mereka terjaga, kemudian kecintaan mereka terhadap negara juga terjaga, dan tentunya kami ingin di sini keberadaan kami diterima oleh masyarakat dan ada hasilnya dan bisa dirasakan oleh masyarakat, yang intinya kami menumbuhkan kecintaan dan simpati masyarakat kepada negara. Wilayah sektor timur sangat berbeda dengan sektor barat, di mana wilayahnya hanya 1 kabupaten, yaitu Belu. Kami berjumlah 400 personil ditempatkan ke berbagai pos perbatasan negara. Nah ini contohnya mama yang sudah jadi ini yang di sini kalau disimpan. Kemampuan kami mungkin tidak hanya pegang senapan untuk memburu musuh. Kreativitas yang harus ditularkan ke masyarakat di mana kami berada harus dikuasai. Menjadi kegiatan dalam bertugas tidak sekedar keamanan dan pengamanan, namun bersentuhan dengan masyarakat setempat dengan berbagi ilmu sangat membanggakan. Kami yang bertugas sebagai Satgas Pamtas RI RDTL berasal dari Batalion Infanteri 742 SWY, wilayah timur yang berbatasan dengan Timor Leste atau lebih dekat dengan ibu kota Timor Leste, Dili. Berupaya jangan sampai masyarakat Indonesia yang berada di perbatasan minim kemampuan. Keberadaan pos Nunura yang memang wilayahnya datar, namun air agak sulit.
Penduduknya sebagian besar sebagai petani dan peternak. Lahan 1 hektar milik desa misalnya, secara bergotong royong diolah untuk tanaman ubi ungu. Bagi masyarakat yang merasakan betapa bermanfaatnya dengan hadirnya prajurit penjaga perbatasan akan semakin mencintai kami. Menunjukkan kepedulian dengan menciptakan hal-hal yang semula tidak pernah terpikirkan, kini menjadi dambaan. Dengan adanya bantuan dari Dampos Asumanu, ada 5 unit mesin perontok padi ini, kami merasa sangat bersyukur, sangat bangga, sangat berterima kasih, karena sangat membantu kami sekali, terutama kami yang sebagai petani jagung. Satgas di sepanjang perbatasan RI RDTL harus menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi wilayah perbatasan. Jajaran Raja Wali 1 sampai dengan 5, Raja Wali Panjer. 04 dari Panah 1 akan dilaksanakannya aksi penyelundupan oleh musang-musang. Luasnya wilayah yang harus kami jaga, tidak semuanya dapat terjangkau. Pengamanan teritorial yang juga menjadi perhatian adalah pencegahan tindakan pelanggaran hukum. Operasi di jalur-jalur tikus menjadi prioritas guna mencegah masuk atau keluarnya barang-barang dari Indonesia atau sebaliknya. Raja Wali 3 panggil. Bongkar Raja Wali 3. Dikhawatirkan barang ilegal, narkoba, bahan bakar minyak maupun barang lainnya diselundupkan lewat jalur yang jauh dari pengawasan. Akan melaksanakan Pati Ambon Timur di sepanjang aliran sungai di sekitar pos. Di Medan Opak Raja Wali 3, perhatikan faktor keamanan. Pastikan Oscar-Oscarmu dalam keadaan 55, siap bertempur. Waktu malam yang biasanya lelap dalam istirahat, justru kami harus menyusuri jalur-jalur rawan pelanggaran hukum. Untuk perintah, seluruhnya perintah dari saya, jelas? Siap, terus. Kerjakan. Siap, kerjakan. Berhenti! Amankan. Bapak tinggal di mana, Bapak? Saya tinggal di Silawan. Itu barang Bapak apa yang bawa itu? Kami ada bawa, saya dan sepupu anak, ada bawa tembakau sama baju. Ini barang apa ini, Bapak? Tembakau Bapak. Bapak dapat dari mana ini? Kami beli di Atom Buah. Terus ini apa, Bapak ini? Ini baju. Ambon. Raja Wali 3. Anggap dengan Raja Wali, dibongkar Raja Wali 3. Melombok Patikan untuk
jajaran Raja Wali III telah berhasil menangkap 2 ekor musang yang sedang melintas dari arah Indonesia ke Timor Leste. Di samping kami melaksanakan tugas pokok kami menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, kami juga melaksanakan beberapa kegiatan untuk menunjang itu. Salah satunya adalah menggagalkan terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh warga Indonesia sendiri ke Timor Leste ataupun bahkan sebaliknya. Yang sering mereka lakukan saat ini melalui jalan-jalan tikus. Nah, itulah tugas kami untuk mengamankan sehingga tidak terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kedua belah pihak negara. Kami dari Yonif 742 Satya Wirayuda berjumlah 400 personel harus menjaga perbatasan dengan rentan jarak kurang lebih 150 km yang terbagi di 21 pos. Kami adalah sang penjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas menjadi prioritas mengalahkan kepentingan keluarga maupun lainnya. Inspirasi yang kami emban adalah pejuang pembela Sang Merah Putih telah menumpahkan jiwa, raga, dan darah agar tidak ada sejengkal tanah menjadi milik orang lain atau negara lain. Karena kami bangga apa yang kami peroleh, tetapi kami lebih bangga apa yang kami berikan untuk bangsa dan negara.